Tadi kan sempat dikatakan sebetulnya Bu Rosya ada beberapa kelompok rentan begitu ya, dan kalau dari data baik itu statistik begitu ya, usia-usia yang memang rentan untuk meninggal akibat COVID-19 ini adalah usia yang memang cukup berumur begitu. Nah sebetulnya untuk kelompok rentan terlebih dahulu itu seperti apa sih? Iya, ada beberapa kelompok rentan untuk terkena ataupun jika terkena virus ini akan menyebabkan gangguan fisik yang menjadi lebih berat. Gitu. Salah satunya adalah pertama untuk yang di atas umur 60 tahun. Di atas 60 tahun? Iya betul. Untuk yang di atas 60 tahun ini memang sangat beresiko. Kemudian yang kedua adalah yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta. Seperti misalnya dengan diabetes atau hipertensi, ataukah dia ada kanker, ada asma, ini akan memperburuk jika terkena COVID-19 ini, dia akan sangat berat gejala klinisnya. Kalau kita melihat contoh-contoh ataupun dari literatur yang laporan-laporan mungkin ya lebih tepatnya, seperti banyaknya angka kematian di Italia ataupun di China sendiri itu terbanyak adalah karena usia yang lanjut dan dengan penyakit penyerta itu. Kemudian yang juga jangan kita lupakan adalah untuk ibu-ibu yang hamil. Ibu hamil juga betul itu adalah suatu kelompok rentan yang memang harus lebih berhati-hati gitu Pak. Oke. Nah, itu kan kalau dari umur berarti yang lebih rentan antara lebih dari 60 tahun gitu ke ya. atas, betul. Nah, artinya berarti masyarakat kan memang harus peduli ya begitu. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi bisa untuk kakek neneknya di rumah gitu, untuk orang tuanya. Atau seperti apa ini untuk memperjelas lagi kepada masyarakat? Iya. Jadi kenapa kita misalnya pulang dari misalnya yang harus bekerja ya, tidak semuanya bisa work from home, ada yang memang harus berangkat bekerja sama seperti saya juga. Betul. Jadi kita ketika pulang itu harus diterapkan pertama itu bersihkan dulu tangan kita. Kemudian baju juga harus cepat diganti dan dicuci sebisa mungkin kita secepatnya mandi. Kemudian ya dibersihkan seluruh tubuh karena jangan sampai kita membawa sumber-sumber penyakit dari luar ke dalam gitu, ke rumah kita. Dimana apalagi kalau di dalam rumah kita ada dari kelompok rentan tersebut. Karena saat kita tidak, mungkin kitanya kuat, tidak menjadi masalah karena imunitas tubuh juga kan bekerja di situ. Ketika virus itu misalnya masuk ke tubuh kita, tapi karena daya tahan tubuh kita bagus, itu sebetulnya virus bisa kalau boleh dibilang mati gitu ya, dilawan oleh daya tahan tubuh kita itu sangat besar kemungkinan. Jadi kita tidak terkena. Tapi jangan salah, belum tentu kita tidak terkena, tapi yang di rumah kita betul. Jadi kalau misalnya kita tidak membersihkan diri, menjaga hal-hal yang penting seperti tadi, itu resiko orang di rumah apalagi dengan kelompok rentan terkena itu sangat besar. Gitu. Oke, jadi saya ulangi dalam istilah social distancing ataupun physical distancing ini memang kalau memang diperlukan untuk bekerja ataupun keluar dari rumah, jadi masyarakat memang pertama kali masuk ke rumah harus melakukan cuci tangan, kemudian bajunya harus diganti dan diusahakan untuk mandi begitu. Cepat mandi itu adalah ketiga langkah yang memang harus dilakukan ketika pertama kali masuk ke dalam rumah. Gitu betul, ya. Betul. Nah, tapi kalau tadi kan kita bicara soal bagaimana kelompok rentan. Nah, ada juga beberapa masalah dalam COVID-19 ini. Salah satunya adalah bagaimana menjaga mental gitu ya. Kadang ada Bu Rosya yang memang sebetulnya bisa jadi dalam tubuhnya tidak ada virus apapun, sehat gitu. Tapi karena tersugesti terus COVID-19 jadi aduh kenapa saya demam ya? Atau aduh kenapa tenggorokan saya seperti gatal. Nah, istilah-istilah seperti ini kemudian banyak sekali di masyarakat gitu. Seperti apa sih? Iya betul sekali. Memang mental ini nomor satu. Karena saat mental kita sudah stres, sudah down, imunitas tubuh kita juga jadi ikut menurun. Tingkatkan imunitas kita dengan selalu berpikir positif. Yang pertama misalnya selama melakukan ini nggak boleh kemana-mana, jadi stres, yang dilihat cuma diem, nonton TV, nggak ngapa-ngapain, itu juga bukan hal yang baik yang dilaksanakan. Kita tetap harus hidup sehat,
dengan di rumah kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang memang bisa kita lakukan di dalam rumah, seperti berolahraga, misalnya senam. Bisa ya rasanya di rumah. Kalau yang ada treadmill, kita treadmill, atau kalau enggak membereskan rumah, ngepel, mencuci dan segala macamnya. Itu adalah aktivitas fisik yang bisa menjaga kebugaran kita. Yang lain lagi, kalau kita punya hobi mungkin kita bisa menjalankan hobi kita. Jauhkan dari sosmed yang beritanya entah benar entah salah. Apalagi kalau kita mantengin HP terus, WA grup yang isinya entah gitu ya sumbernya dari mana. Betul. Nah, itu juga kita harus menjaga mental kita dengan menjauhkan hal-hal seperti itu. Kita harus positif bahwa insya Allah semuanya bisa kita lalui, kita menjaga apa yang bisa kita lakukan. Jangan lupa juga makan yang seimbang gitu. Tetap kita harus makan dengan makanan dengan gizi yang seimbang. Minum harus cukup supaya daya tahan tubuh kita juga meningkat, imunitas meningkat. Kalau perlu minum vitamin bisa juga dilakukan. Oke, jadi bisa dilakukan juga kalau memang dirasa perlu meminum vitamin gitu ya. Betul. Nah, tadi sebetulnya kalau kita bicara soal mental, tadi balik lagi sesuai dengan yang Bu Rosya katakan, melihat grup WhatsApp semua isinya tentang COVID begitu ya. Membuka sosial media isinya juga tentang COVID, TV pun semua COVID, dan apapun itu semuanya kita bicara soal COVID. Nah, itu yang kemudian bisa membuat terpatri di masyarakat gitu ya, COVID dan ketakutan yang panik. Nah, yang penting juga kan salah satunya masyarakat jangan panik begitu. Nah, untuk mengontrol kepanikan itu seperti apa sih? Untuk mengontrol kepanikan tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita lakukan. COVID ini apa gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ini sering nih di sosmed juga, wah angka kematian di Indonesia sangat tinggi gitu ya, karena banyak yang meninggal ya. Sebetulnya karena memang deteksinya juga belum semuanya terdeteksi. Artinya yang tertangkap di rumah sakit mungkin lebih banyak yang dalam kondisi yang berat tadi. Jadi tetap bahwa memang penyakit ataupun COVID ini adalah satu informasi yang benarnya itu yang harus kita pegang dengan dari nasional, dari WHO itu catatannya adalah memang 3% ya dengan angka kematiannya, kemudian juga untuk kasus berat berapa persen gitu. Artinya kita harus melihat sisi positif, yang sembuh juga banyak gitu. Nah, informasi harus benar dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau sudah ada WA grup yang sebar, kalau tanda serunya banyak, huruf besarnya banyak gitu. Nah, itu mungkin kita harus tidak perlu dibaca aja gitu ya. Kita sibuk mencari klarifikasi juga bahkan jadi tambah stres nanti. Betul. Rasanya mungkin saatnya simpan dulu HP. Mungkin bisa jadi masak dulu saja gitu ya. Betul begitu. Nah, tapi sebetulnya saya juga penasaran terkait sebetulnya bagaimana apakah ada sama istilah karantina dan juga isolasi diri? Selepas jeda kita akan tanyakan ke Bu Rosya, tetap bersama kami di News Jabar.